siang Ibu Rosida. Selamat siang Ibu Frida. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Puji Tuhan saya sehat Bu. Bagaimana ya Ibu Matilda sendiri? Iya, saya juga sehat ya Bu. Ibu hari ini Ibu akan melakukan coaching kepada Ibu Marta ya. Benar sekali Bu. Ya. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan proses coaching di hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Sebentarnya nanti saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari coachingnya Bu. Saya akan melakukan penilaian kira-kira proses coaching ini apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Saya juga akan menilai Ibu apakah Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Dan juga saya akan melihat apakah si coaching bisa merespon bagaimana tanggapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Ibu. Dalam proses coaching nanti sebentar, jangan lupa prinsip-prinsip coachingnya Bu, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memanfaatkan potensi Ibu. Ibu, mungkin pertanyaan pertama saya, kira-kira kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini apa Ibu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini, saya ingin mengembangkan dari segi kehadiran saya, presence, kemudian saya juga akan mendengarkan aktif coach saya ketika dia menyampaikan. Kemudian yang ketiga itu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, jadi ada 3 prinsip yang akan diterapkan dalam proses coaching kali ini ya Bu. Dari ketiga prinsip itu kira-kira yang paling spesifik yang Ibu mau kembangkan yang mana? Iya Ibu, dari ketiga kompetensi itu yang paling ingin saya kembangkan itu yaitu present, hadir penuh. Nah, kenapa demikian? Ketika saya benar-benar hadir penuh dalam proses coaching itu sendiri, otomatis saya akan bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach tersebut sehingga coach itu sendiri bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Begitu. Wah, iya. Kira-kira indikator apa yang Ibu inginkan tercapai dalam proses coaching di saat ini? Iya, untuk indikator keberhasilan yang ingin saya sampaikan, yaitu yang mana saya ingin coach itu sendiri bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Begitu. Baik Ibu. Ibu, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya mempersilahkan Ibu untuk melakukan coaching terhadap Ibu Marta ya. Baik, Sukses selalu buat Ibu. terima kasih. Selamat siang Ibu Marta, apa kabar? Selamat siang juga Ibu Rosida, kabar saya baik. Terima kasih sudah bertanya Bu. Ibu Marta, untuk sesi coaching kali ini ada yang bisa saya bantu Bu? Ada Bu, saya ada masalah tentang kinerja guru saya Bu. Baik Ibu. Nah, kira-kira tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut apa ya? Tujuan saya bahwa guru-guru saya kinerjanya harus ada peningkatan. Apakah ada tantangan atau kendala-kendala dalam hal itu Ibu? Ada Bu, yang tadi saya katakan ada penurunan terhadap guru saya, dan tantangannya saya susah untuk melakukan pendekatan pada guru tersebut. Baik Ibu, luar biasa. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah lakukan pemanggilan 3 kali kepada guru tersebut. Bahkan saya juga sudah lakukan pendekatan secara keluarga, tapi tetap saja seperti itu Bu. Tetap saja ya. Nah, untuk rencana Ibu ke depan seperti apa? Saya rencana ke depan saya akan panggil dan saya akan mengingatkan akan kesepakatan sekolah. Seperti itu. Masih ada lagi kan di benak Ibu kira-kira rencana yang berikutnya atau strategi yang akan Ibu lakukan? Mungkin itu terus saya akan beritahu bahwa
Apabila punya alasan yang sama berarti harus terima konsekuensinya. Oh, keren sekali ya ibu. Ibu ibu sudah merencanakan hal itu. Nah kemudian saya memberikan apresiasi kepada ibu ya. Teruslah ibu memberikan pendampingan, kemudian silakan ibu mengimplementasikan apa yang sudah ibu rencanakan ke depan. Jangan lupa ketika itu berhasil, rencana itu berhasil, nanti ibu sampaikan kepada saya. Siap Ibu, saya akan mencoba dan kalau ada hasilnya saya akan beritahu Ibu. Terima kasih Ibu sudah datang bersama-sama dengan saya. Terima kasih juga Ibu. Selamat siang Ibu Rosida. Selamat siang Ibu Matilda. Bagaimana perasaannya ketika selesai dengan proses coaching di hari ini? Iya, Bu Matilda. Setelah saya melakukan proses coaching hari ini, tentu saja saya merasa senang, Bu ya. Saya bisa melakukan proses coaching tentu saja sesuai dengan menggunakan alur tirta, begitu Bu. Sehingga coach saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, begitu. Baik Ibu, setelah Ibu melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Marta, kompetensi ketercapaian yang sudah dilakukan tadi apa ya? Kompetensi yang sudah saya lakukan itu yaitu saya sudah saya sudah fokus atau saya sudah melakukan present penuh ya. Ketika coaching itu berlangsung, kemudian saya juga sudah mendengarkan aktif, saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentu saja sesuai dengan alur tirta atau langkah-langkah yang ada itu. Baik Ibu, benar sekali ya Ibu, luar biasa proses coaching yang Ibu lakukan bersama dengan Ibu Marta sesuai yang saya amati ya Bu, sudah berjalan sesuai alur tirta, di mana Ibu awal tadi menanyakan tujuan kepada Ibu Marta, lalu Ibu Rosida juga boleh mengidentifikasi informasi-informasi dari persoalan yang disampaikan oleh Ibu Marta, kemudian memancing dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot bagaimana cara Ibu Marta menyampaikan rencana aksinya, dan tadi juga Ibu mengarahkan Ibu Marta sehingga Ibu Marta bisa menemukan tanggung jawabnya dalam menemukan solusi terhadap persoalannya Ibu. Kira-kira kedepannya dalam coaching berikutnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya, tentu saja Ibu untuk kedepannya itu saya ingin mengembangkan lagi yaitu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Ibu. Baik Ibu. Sehingga ide-ide yang coach saya miliki itu dia bisa utarakan dengan baik dan saya juga bisa menemukan ide-ide yang baik juga untuk menanyakan pertanyaan kepada coach saya. Baik Ibu, luar biasa ya Ibu. Sebagai seorang coach memang harus memiliki kompetensi coaching itu sendiri, dan dalam melakukan proses coaching memang harus menerapkan prinsip-prinsip coaching ya Bu. Baik Ibu, demikian sukses selalu untuk Ibu ke depannya ya Bu. Terima kasih sudah melakukan proses coaching di hari ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Marta, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang juga Bu Rosida, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabarnya Bu Rosida? Saya juga, puji Tuhan, saya juga sehat sama seperti Ibu ya. Ibu Marta, apakah benar hari ini Ibu akan melakukan sesi coaching terhadap Ibu Matilda? Benar Ibu, hari ini saya akan coaching dengan Ibu Matilda. Nah, saya bertugas sebagai observer Ibu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Ibu terkait rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti ya Bu ya. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua interaktif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, di samping itu ada beberapa kompetensi juga yang perlu dilakukan dalam sesi coaching ini ya Bu ya.
mulai dari lisensi atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh, dan jangan lupa Ibu ya, Ibu harus tentu saja Ibu harus menggunakan sesuai dengan alur tirta, begitu ya Ibu ya. Kira-kira sampai di sini Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan? Iya, baik Bu. Saya memahami Bu. Oke, baik Ibu. Eh, dari kompetensi itu kira-kira kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan? Saya ingin kembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan, memberikan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Baik, dari ketiga yang Ibu sampaikan kompetensi tadi, kira-kira yang lebih spesifik yang Ibu ingin capai dalam observasi kali ini, dalam coaching kali ini apa ya, kompetensi apa? Yang saya ingin spesifikkan itu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Baik ya Bu ya. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan yang Ibu ingin kembangkan ini? Indikator pencapaian yang saya ingin kembangkan adalah peserta tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Ibu. Saya rasa demikian dulu ya untuk observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Matilda. Semoga sukses ya Bu ya. Siap Ibu. Selamat siang Ibu Matilda, apa kabar di hari ini Ibu? Selamat siang Ibu Marta, puji Tuhan kabar saya baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Kabar saya juga baik Ibu. Ibu Matilda, apa tujuan Ibu dalam coaching hari ini? Ya Ibu, saya ingin menciptakan suasana kelas saya yang kondusif Ibu. Ibu Matilda, apa tujuan akhir yang ingin Ibu capai? Ya Ibu, tujuan saya itu saya ingin menciptakan kelas yang menyenangkan dan kondusif saat pembelajaran di kelas Ibu. Luar biasa Ibu ya. Adakah tantangan dalam mencapai tujuan tersebut Ibu? Ya Ibu, benar sekali Ibu. Saya punya tantangan itu, saya sulit sekali mendisiplinkan beberapa murid saya Ibu. Mereka sering ribut, suka ganggu teman. Kadang mereka melakukan hal-hal kecil Ibu yang sangat mengganggu proses belajar. Bagaimana cara Ibu menghadapi masalah tersebut? Ya Ibu, cara saya ya, saya memanggil Ibu, menegur. Kadang ketika suasana kelas sudah sangat ribut Ibu, saya melakukan teknik stop. Setelah berjalan lagi jam istirahat, saya memanggil lagi Ibu, saya memberikan nasihat bagaimana perilaku yang baik terhadap proses pembelajaran. Luar biasa ya Ibu ya. Jadi ada Ibu sudah punya usaha begitu ya, luar biasa. Menurut Ibu, mengapa anak-anak Ibu tidak fokus dalam pembelajaran itu Ibu? Ya Ibu, saya rasa mereka tidak fokus itu karena mereka hanya ingin mencari perhatian saja Ibu. Lalu ada kesenangan tersendiri bagi mereka ketika mereka mengganggu teman Ibu. Itu menurut saya. Jadi mereka puas ketika Iya. mereka mengganggu teman ya. Iya betul. Jika menurut Ibu itu adalah alasan, apa yang akan Ibu lakukan? Ya Ibu, mungkin yang saya lakukan ini, saya akan terus memberikan perhatian yang lebih kayaknya ya Bu kepada mereka. Lalu memberikan peran dan tanggung jawab saat proses pembelajaran mungkin Ibu, supaya mereka lebih aktif begitu Ibu. Lalu saya tetap menasihati mereka supaya mereka berperilaku yang baik. Ya, luar biasa. Apa sih komitmen Ibu dalam mencapai tujuan itu Ibu? Saya pasti punya komitmen Ibu karena saya terpanggil sebagai seorang pendidik. Saya akan terus mendidik anak-anak saya Luar biasa. supaya mereka berkomitmen dengan proses belajar mereka di kelas Ibu. Mereka berperilaku yang baik saat belajar di kelas. Luar biasa. Kalau begitu
siapa yang dapat menjaga dan membantu ibu menjalani komitmen tersebut, Ibu? Saya berpikir ibu mungkin yang akan membantu saya itu orang tua mungkin ya Bu. Saya akan kerjasama dengan orang tua menggali informasi dari orang tua. Apa yang dilakukan anak-anak di rumah atau kebutuhan-kebutuhan apa yang tidak terpenuhi sehingga mereka sering iseng di dalam kelas ibu. Lalu saya juga akan kerjasama mungkin dengan rekan sejawat ibu untuk merefleksikan apa yang sudah saya lakukan, mungkin meminta uh, kritik bahkan saran dari rekan-rekan sejawat. Luar biasa, jadi ada keterlibatan orang tua ya, benar, supaya orang tua juga tahu latar belakang kenapa anak itu lakukan hal yang sama. Luar biasa Ibu. Baik Ibu, luar biasa sekali. Semoga rencana aksi Ibu dilakukan dengan baik dan sukses ya Ibu ya. Baik Ibu Marta, terima kasih banyak. Selamat siang Ibu Marta. Selamat siang juga Ibu Rosida. Bagaimana Kak rasanya Bu ya setelah melakukan sesi coaching dengan Ibu Matilda? Saya sangat merasa senang Bu, karena ternyata dengan melakukan coaching dengan Ibu Matilda dengan menggunakan Alur Tirta, ternyata Ibu Matilda sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu Ibu. Iya, betul sekali Ibu. Sesuai dengan hasil pengamatan saya juga sebagai observer, praktek coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Matilda tadi sudah bagus ya Bu ya, sesuai dengan alur kita, yang mana pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan itu di dalamnya sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, begitu Bu ya. Oke, kemudian menurut Ibu Marta, apa indikator keberhasilan yang Ibu sudah laksanakan? Yaitu indikator keberhasilan yang saya katakan tadi, bahwa dengan coaching tadi Ibu Matilda sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi Bu. Baik Ibu. Kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin munculkan ke depan? Mungkin yang saya ingin munculkan ke depan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik Ibu ya. Terima kasih Ibu Marta atas praktek coaching yang sudah berlangsung dengan Ibu Matilda. Semuanya baik saya lihat Ibu ya. Iya. Iya. Sehingga coaching tersebut bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Memang harus seperti itulah tugas kita sebagai coach ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Apa kabar di hari ini Bu Matilda? Puji Tuhan, kabar saya baik Ibu Marta. Bagaimana kabarnya Ibu? Saya juga baik Bu Matilda, puji Tuhan, sehat-sehat. Hari ini Ibu Matilda akan melakukan proses coaching kepada Ibu Rosida ya Bu. Benar sekali Ibu Marta. Biasa. Sebelum proses coachingnya dimulai, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Siap Ibu. Ibu Matilda, dalam proses coaching, saya akan mengamati coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian dengan alur kita atau belum. Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses interaktif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Pertanyaannya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini Ibu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah kehadiran penuh, lalu mendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Baik Ibu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam coaching kali ini Ibu? Dalam coaching kali ini kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh Ibu. Kehadiran penuh Ibu. Baik Ibu. Yang ketiga, indikator apa yang Ibu
inginkan tercapai, Bu? Ya Ibu, indikator yang ingin saya capai adalah saya ingin coach saya menemukan sendiri solusi atau langkah-langkah yang diambil terhadap permasalahannya sendiri. Baik, luar biasa Ibu. Baik Ibu, demikian kegiatan praobservasi kita saat ini. Silakan Ibu melakukan coaching pada Ibu Rosida ya. Selamat ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Selamat siang Ibu Rosida. Bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Ibu Matilda. Puji Tuhan kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu Matilda sendiri? Kabar saya baik juga Ibu Rosida. Puji Tuhan ya. Apa ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Ibu, benar sekali. Ada hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu mengenai siswa saya Ibu. Gimana Ibu? Siswa Ibu kenapa ya? Iya Ibu, saya ada sekitar 20% siswa saya itu yang masih kurang dalam vocabulary-nya Ibu. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan saya itu saya ingin ketika pembelajaran di kelas saya siswa-siswa itu aktif begitu. Apakah ada hal yang sudah Ibu lakukan? Iya, selama ini ketika pembelajaran berlangsung yang sudah saya lakukan itu ketika siswa saya menemukan kata-kata sulit atau vocabulary yang mereka tidak tahu artinya, saya menyuruh peserta didik tersebut mengambil kamus lalu mereka mencarikan sendiri solusi, mencari arti daripada kata-kata sulit tersebut, kemudian mereka mencoba menghafalkannya. Bagus sekali ya. Dari apa yang sudah Ibu lakukan, kira-kira apa tantangannya? Iya betul itu ada tantangannya dalam hal ini. Peserta didik saya itu mereka malas dalam menghafal vocabulary tersebut. Mereka malas menghafal ya Ibu. Baik Ibu, kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan ini? Benar sekali Ibu. Saya membutuhkan bagaimana peserta didik saya itu bisa memiliki vocabulary yang baik. Nah, di benak saya itu sudah ada beberapa strategi yang sudah saya rencanakan. Yang pertama itu saya menuliskan vocabulary tersebut, kemudian di samping vocabulary tersebut saya mencari membuat gambar yang sesuai dengan kata tersebut. Contohnya kata singing, saya tuliskan kata singing, lalu di sampingnya itu saya buat gambar orang yang sedang bernyanyi. Nah, dengan demikian saya rasa peserta didik itu akan lebih gampang, lebih mudah bagi mereka untuk mengerti arti kata singing itu, kemudian pasti mereka akan lebih mudah juga untuk mengingat vocabulary tersebut. Baik Ibu, dari hal yang Ibu sampaikan, saya rasa bahwa Ibu berusaha memenuhi kebutuhan belajar dari murid-murid Ibu ya Bu. Adakah strategi lain Ibu yang ada di benak Ibu yang akan diterapkan? Iya betul Ibu. Strategi yang kedua yang saya pikirkan ini untuk saya lakukan ke depan, yaitu saya mencoba membuat bagaimana supaya pembelajaran di kelas saya itu menarik, yaitu dengan membuat games tebak kata. Tentu saja dalam games itu saya akan memberikan clue supaya anak-anak bisa menebak. Clue-nya itu mungkin huruf inisial depannya itu apa, lalu anak-anak menebak, kemudian saya berikan clue lagi supaya mereka lebih aktif dalam menjawab games tersebut. Baik Ibu, rencana aksi Ibu sangat luar biasa ya Ibu. Ada dua hal yang akan Ibu terapkan nanti untuk meningkatkan vocabulary beserta didiknya Ibu ya. Kapan kira-kira Ibu akan melakukannya? Secepatnya Ibu ya. Mungkin sebentar malam saya akan mencoba mencari kata-kata tersebut. Kemudian saya coba juga akan membuat games tebak kata begitu. Akan secepatnya. Ibu. Kira-kira Ibu punya komitmen dalam mencapai
tujuan ini? Ya, tentu saja saya punya komitmen apabila ini berhasil, saya akan terus melakukan dalam membuat menuliskan kata-kata eh, yang sulit, kemudian membuat gambar di sampingnya. Yang kedua, saya akan terus komitmen dalam membuat games tebak kata. Baik, luar biasa Ibu ya. Saya harap perencanaan ini yang sangat luar biasa ini dapat Ibu lakukan dengan baik ya Ibu Rosida. Semoga demikian Ibu. Ya. Ada lagi Ibu yang mau Ibu sampaikan? Saya rasa cukup demikian dulu ya. Ya, baik. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Ibu. Ya, sukses selalu. Selamat siang Bu Matilda, bagaimana rasanya setelah melakukan coaching dengan Ibu Rosida? Selamat siang Ibu Marta. Perasaan saya sangat senang ya Ibu. Hari ini saya mengcoaching Ibu Rosida sehingga dengan menggunakan alutinta ya Bu, sehingga Ibu Rosida dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Rosida alami. Ya Ibu, sesuai dengan pengamatan saya, Ibu sudah melakukan coaching dengan baik. Ibu sudah menggunakan alutinta. Dalam pertanyaan Ibu sudah ditanyakan tujuan, identifikasi, masalah, rencana aksi, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach dapat mengemukakan ide-idenya dalam menyelesaikan masalahnya. Ibu Matilda, indikator apa yang dicapai dalam coaching tadi? Baik Ibu Marta, seperti yang sudah saya katakan tadi, indikator ketercapaiannya itu adalah ketika Ibu Rosida tadi dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Rosida alami. Baik Ibu, sebagai coach kita harus menerapkan prinsip dan kompetensi coach dalam proses coaching. Oke, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Sukses ya Bu. Baik Ibu Marta, terima kasih banyak.